Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, Senin malam Selasa, tepat 3 hari yang lalu beliau meninggalkan kita semua, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu malam hari ini kita, jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan kegiatan tahlil untuk 3 hari dari kepergian dari wafatnya almarhum. Saya dalam kesempatan kali ini memohon kiranya keikhlasan hadirin hadirat sekalian di malam yang mulia ini untuk kita bertakziah melalui kegiatan virtual zikir tahlil yang pahalanya kita niatkan untuk almarhum Bapak Yanto Siregar. Hadirin hadirat sekalian, acara malam hari ini malam hari ini kita mulai dengan acara pembukaan, dilanjutkan nanti dengan pembacaan surah Yasin yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Mahfud Misa dari SMA Negeri 70. Lalu dilanjutkan oleh pembacaan zikir dan tahlil dan tahmid yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Zawahir, Kepala Sekolah SD Penggilingan 04, Cakung, Jakarta Timur. Dan nanti ada sambutan dari Bu Kepala Dinas, sambutan dari perwakilan keluarga yang dalam hal ini insya Allah akan diwakilkan oleh Bapak Zulkarmedi Siregar. Nanti akan ada sedikit tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Suherman, guru SMA Negeri 21 Jakarta Timur. Itu rangkaian acara dan diakhiri nanti ditutup dengan doa. Itu rangkaian acara yang insya Allah akan kita ikuti pada malam hari ini. Saya berharap kepada hadirin hadirat sekalian, kita ikuti kegiatan ini dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan tentu kita sudah persiapkan surat Yasin untuk kita baca bersama-sama nanti dipimpin oleh guru kita Al-Ustadz Mahfud Misa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita laksanakan malam hari ini, insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin bahwa apa yang kita niatkan dan kita baca juga sampai kepada almarhum Bapak Yanto Siregar. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali pembukaan acara ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah surah Al-Fatihah ini insya Allah segala amal ibadahnya Bapak Yanto Siregar sampai dan insya Allah juga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan surah Yasin yang insya Allah dipimpin oleh Bapak Misa Mahfud dari SMA Negeri 70. Kepada Pak Misa, saya waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لفي على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون هم لا يؤمنون جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءك المرسلون مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم أقصى المدينة ذكرتم بل أنتم قوم وجاء مدين رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسمعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ألم يروا كم لم الله من القرون على هم لا يرجعون ويقولون من دون لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون حين يدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده لم يروا من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كما
وجعل خلقنا وإن قديا كلها الخلق لما يملك عليها الله لدينا محضرون وأنزلنا من فقلنا السماء كل فأحييناها وأخرجنا حياة به الله ولا نباتا ولدا منه يأكلون سبحان الذي خلق الأزواج وإن وجعلنا نشاء سبيلا نغرقهم في نهر وأعناب وفجرنا فيها من العيون وآية له ليأكلوا الليل من نسلخ ما منه عملت القمر أيديهم قدرناه أفلا منازل حتى عاد يشكرون سبحان والشمس تجري الذي خلق لمستقر لها الأزواج ذلك كلها مما العزيز تنبت العليم الأرض ومن والقمر أنفسهم قدرناها منازل منازل حتى عاد ومما كالأسود لا القديم والشمس يعلمون ينبغي لها وآية أن تدرك لهم الليل القمر ولا نسلخ الليل منه سبيق النهار النهار فإذا يجري هم في فلك مظلمون يسبحون والشمس وآية لهم تجري أنها لمستقر مرنا لها بالسحاب ذلك تقدير يكون العزيز وخلقنا لهم من العليم مثله ما والقمر يركبون قدرناه وإن نشأ منازل حتى نغرقهم عاد فلا كالعرجون ولا القديم هم لا الشمس ينظرون ينبغي إلا لها رحمة أن منا تدرك منا قمرا ومتاعا إلى حين وإذا وسابقا وإذا قيل قيل لهم لهم السماء اتقوا اتقوا ما بين وظلوا في أيديكم وما فلك خلفكم لعلكم يسبحون ترحمون وآية لهم وما تأتيهم أنا من آية مكنا من آيات نسلكه في ربهم الفلك إلا كانوا المشحون وخلقنا لهم وإذا من قيل لهم مثله ما أنفقوا مما رزقكم يركبون الله قال الذي وإن كفروا نشأ للذين نغرقهم فلا صريخ فما لهم ولا أنتم هم لو نشاء ينقذون أطعمه إن إلا رحمة أنتم إلا في منا ضلال ومتاعا إلى ويقولون حين متى هذا وإذا الوعد قيل لهم اتقوا ما بين ما أيديكم وما ينظرون إلا خلفكم صيحة لعلكم واحدة ترحمون تدعوهم وهم وما يئسون تأتيهم من فلا آية يستطيعون من وأسفل آيات لهم من يرونها فوق ربهم إلا بالأرض إلا وهم كانوا كانوا يتخذون عنها يرجعون الذين معرضين ولهم ما في وإذا آمنوا الصدور قيل لهم والحجاب أنفقوا مما يوم رزقكم نحشر الله أفواههم قال ونكشف الذين أيديهم كفروا للذين قالوا يا ويلنا من آمنوا بعثنا أنطعم من من لو مرقدنا هذا ما يشاء وعد الله الرحمن أطعمه وصدق إن المرسلون أنتم إن إلا في كانت إلا ضلال صيحة واحدة مبين ويقولون واحدة متى هذا الوعد إن فاليوم كنتم لا تجزون صادقين نفس ما شيئا ولا ينظرون إلا تجزون صيحة إلا ما كنتم واحدة تعملون تأخذهم إن وهم أصحاب الجنة اليوم يختصمون في في سرور سرر فلا فاكهون هم يستطيعون هم وأزواجهم وأزواجهم تحديثهم في في ظلال على 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 الأرائك 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 متكئون متكئون لهم فيها ونفخ في فيها الصور فاكهة فإذا فاكهة هم ما من يدعون الأجداث إلى سلام ربهم قولا من رب ينسلون رحيم قالوا يا وامتازوا اليوم ويلنا أيها من المجرمون بعثنا من ألم أعمل مرقدنا إليكم يا بني هذا آدم ما ألا وعد تعبدون الرحمن إنه وصدق لكم عدو المرسلون مبين وأن إن اعبدوني كانت هذا إلا صراط صيحة مستقيم واحدة ولقد فإذا أضلتكم هم جبلا جميع كثيرا لدينا فلا محضرون تكونوا مستكبرين فاليوم لا تظلم هذه نفس جهنم التي شيئا كنتم ولا توعدون تجزون اصلوها إلا اليوم ما بما كنتم كنتم تكفرون تعملون اليوم إن نختم أصحاب على الجنة أفواههم اليوم وتكلم في أيديهم شغل وتشهد أرجلهم فاكهون بما هم كانوا وأزواجهم يكسبون في ظلال ولو على نشاء لطمسنا على الأرائك أعينهم متكئون فاستبقوا الصراط لهم وأنهم فيها فاكهة يبصرون ولو ولهم نشاء ما لمسحناهم يدعون على سلام مكانتهم قولا من فاستطاعوا رب مضيا ولا رحيم يرجعون وامتاز ومن اليوم نعمره أيها نكسه في الأفلا أفلا يعقلون مبطون وما وذللناها علمناه لهم وما فمنها ينبغي له إن ركوبهم هو إلا ومنها ذكر يأكلون ورحمن مبين وله فيها لينذر من منافع كان
الشعير أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أوليس الذي خلق السماوات بلى والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Mahfud Misa dari SMA Negeri 70 Jakarta. Hadirin hadirat sekalian, acara kita lanjutkan yaitu dengan pembacaan zikir tahlil dan tahmid yang akan insya Allah dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Jawahir, Kepala Sekolah SD Penggilingan 04 Jakarta Timur. Kepada Al-Mukarram Haji Ahmad Jawahir, waktu dan tempat kami persilakan. Pak Haji Jawahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, mari kita lanjutkan dengan pembacaan zikir tahlil tahmid dengan harapan mudah-mudahan wabil khusus almarhum Bapak Yanto Siregar, Allah ampunkan segala dosanya. Allah limpah gandakan pahala ibadahnya. Dan Allah tempatkan di dalam kuburnya bagaikan raudhah min riyadil jannah, taman dari tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya. Amin. Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Dan Allah selalu memberikan taufik hidayah agar kita selalu taqarrub ilallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita baca pertama bil khusus agar kita dijaga, tidak diadakan mudarat bagi kita semuanya. Kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratina Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
warhamna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wali walidayya walahum walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal awad. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqi. La ilaha illallah. 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 Muhammad La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allahu latifu bibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah hamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. La Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimatul haqq alaiha nahya wa alaiha namud wa alaiha wa biha nub'asun salat ala minal aminin rahmatillahi wa karami inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tabaraka ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan fi ni'amah wa yukafi mazidah. Amin. Alhamdu wa laka syukru wa laka mulku wa laka ridha. Kami bagi li jalali wa jikal karwa'atimi sultani. Amin. Allahumma rabbana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sigara. Allahumma adina al-haqqa wa rizqan tiba'ah wa adina batila wa rizqan ijtinabah. Allahumma barik fi auladina wa banatina wa talamidina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa barik fi kasbina wa barik fi amwalina
ولا آمين. تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها آمين. واعف عنها واكرم آمين. نزلها واسع مدخلها واجعل الجنة مسواها. اللهم آمين. اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم آمين. نزله واسع مدخله واجعل آمين. الجنة مسواه. Amin ya Khususan Allah. almarhum Bapak Amin. Yanto Siregar bin Fulan, Allahumma ij'alhu qabrahu qabrahu آمين. rawdatan min riyadil jinan wa la Amin. taj'alhu kufranan Amin. min khifari niran ya Allah ya Amin. rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihum Amin. wa'akrim nuzulahum Amin. wa'asif Amin. waj'alil jannata maswahum khususan Amin. min ahlil kubur Amin. minal muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. rahimil hurmat. Amin. Allahumma ij'alhum qabrahum rawdatan min riyadil jinan Amin. waj'alhum Ya Allah. qabratan min hibari niran ya Allah ya rabbal Amin. alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka min fujadil khair Amin. na'udzubika min fujadil syarr. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma ya mudabbir mudabbir wa ya muyassir yassir wa ya Amin. musahhil sahil sahil alaina umrana wa qallil maqasidana wa aqdi hajatina Amin. wa aqdi hajatina wa aqdi hajatina wa sadid duyunana wa nawwir qulubana wa sahih sadr usrah sudurana wa tamim masru'atina wa barik aladana wa rizqana wa ulumana wa qul mu'atitana fadlika wa manika ya akramal akramin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Jawahir yang telah memimpin zikir tahlil dan tahmid. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibunda Hajah Nahdiana, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah biidnillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Para jajaran kerabat Dinas Pendidikan yang saya hormati, para ustadz, para ustazah yang ada di sini, dan keluarga besar dari sahabat kita almarhum Bapak Dr. Yanto, Ibu Hajah Ida, yang saya hormati bersama perwakilan keluarga Bapak Zul Siregar dan Ananda Putri almarhum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ketiga mengenang berpulangnya sahabat kita almarhum Bapak Dr. Yanto Siregar. Teman-teman sekalian dan keluarga yang saya hormati, setiap kita ini hanya tinggal menunggu giliran. Insya Allah semua menunggu antrian
Saya suka bilang ke teman-teman, kalau 3 hari yang lalu malaikat maut menjemput Pak Yanto untuk kembali pulang ke tempat peristirahatannya yang terakhir, diberikan ketenangan, diistirahatkan dari segala hiruk pikuknya dunia, itu melewati kita. Tapi insya Allah pada suatu saat yang kita tidak tahu bagaimana caranya dan waktu kapan itu hadir, insya Allah malaikat maut akan menjemput kita melewati orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Pak Yanto insya Allah orang baik. Insya Allah beliau husnul khatimah. Para keluarga besar Pak Yanto yang saya hormati, saya bersama suami memang bersama dengan Pak Yanto dengan kedinasan. Pak Yanto pernah di kantor suami saya, Pak Yanto pernah menjadi teman saya, dan kembali lagi ke dinas pendidikan. Insya Allah Pak Yanto termasuk orang yang dekat dengan masjid. Jadi di kantor suami pun kesaksian suami adalah Pak Yanto sering bertemu dengan suami, tempatnya di masjid. Insya Allah. Kalau kita lihat hari ini, bukan mudah-mudahan teman-teman, bukan karena ada undangan dari Dinas Pendidikan untuk tahlil, tetapi bagian langkah yang Allah ringankan untuk kita, kesempatan yang Allah berikan untuk kita, untuk menghadiri, walaupun Allah sedang menguji dengan diturunkan makhluknya, virus ini sebagai makhluk hidup Allah ini agar kita afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Apakah kita mampu berpikir, apakah kita mampu mentadaburkan ayat-ayat Allah ini, apakah kita menjadi semakin baik, semakin dekat dengan Allah, atau kita semakin pongah. Dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah Allah berikan cara pada kreativitas kita, Allah berikan cara untuk tetap menemani keluarga, untuk tetap mengenang almarhum dengan cara virtual zikir yang kita lakukan. Terima kasih, jazakumullahu khairan jaza pada seluruhnya yang sudah membantu tahlilan ini, apalagi dari IGI, Mas Danang, terima kasih tetap membantu Dinas Pendidikan. Insya Allah segala urusan Pak Yanto yang terkait dengan urusan hablum minan nas, insya Allah saya yakin teman-teman sudah mengikhlaskan semua, insya Allah. Jadi mudah-mudahan Pak Yanto juga tenang, dan mudah-mudahan ketika dalam keseharian pergaulan kita dengan Pak Yanto, diwakili keluarga, Bapak, Ibu, semua kami mohon maaf lahir batin. Manusia bersama, manusia suka berbeda pendapat, ada kalanya hal-hal yang tanggung jawab secara hablum minan nas, insya Allah terkait dengan urusan-urusan yang terkait dengan pertanggungjawaban negara ini sedang kita proses. Semoga insya Allah semua selesai dengan baik. Sekali lagi saya katakan Pak Yanto orang baik. Untuk teman-teman sedikit saja sebelum saya akhiri, pada kondisi ini mudah-mudahan tadi sudah disampaikan, kita mohon doa kepada Allah nanti para kiai, para asatidz, bagaimana kondisi Jakarta, kondisi umumnya, mereka yang terbaring di rumah sakit, juga saat ini beberapa keluarga kita khususnya di Dinas Pendidikan, Allah angkat penyakitnya, insya Allah Allah berikan yang terbaik. Dan pimpinan kita, Pak Saifullah, Pak Sekda, mudah-mudahan juga Allah angkat penyakitnya dan kembali menunaikan tugas, kembali berkumpul dengan kita. Dan insya Allah Amin ya Amin. Kita, Pak Gubernur kita dengan jajarannya, para petugas medis juga Allah berikan kekuatan dengan kondisi yang luar biasa. Saya akhiri dengan sedikit saya pakai beberapa ayat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, jadi teman-teman, inilah ayat pengingat kita. Pak Yanto sudah selamat insyaallah. Insya Allah husnul khatimah, insya Allah. Dan kita yang belum jelas
belum jelas. Mudah-mudahan kita inginnya ketika kondisi kita tengah dekat kepada Allah, kuatusilah billah kita kepada Allah tengah dekat, disitulah kita dipanggil pulang. Kita selalu berdoa setiap sujud terakhir kita, bagaimana kita dijadikan husnul khotimah. Dan ayat ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita dalam sambutan malam ini, bahwa dua kata takwa mengapit sebuah kata kerja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi dua kata takwa mengapit barang siapa bertakwa, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Hari esok adalah bukan hari pada saat kita pensiun, tapi pada saat hari kita berjumpa seperti Pak Yanto sekarang sudah berjumpa kepada Robnya. Pintu gerbangnya adalah kematian. Insya Allah kullu nafsin za'iqatul maut. Di situ dikatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Tidak ada yang luput dari Allah karena Allah Maha teliti. Mudah-mudahan insyaallah amal soleh Pak Yanto, dimensi kita dengan Pak Yanto sudah berbeda, persahabatan kita itu hanyalah doa yang bisa kita panjatkan, kita kirim, karena ketika kita mengirim doa, insya Allah ini membantu sekali saudara-saudara kita yang sudah alamnya berbeda dengan kita, karena kita tidak tahu nanti dari doa siapa di kubur nanti kita bisa terang. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Keluarga besar, sekali lagi atas nama keluarga Dinas Pendidikan, saya bersaksi bahwa Pak Yanto insya Allah orang baik, insya Allah diterima amal ibadah, diberikan kebaikan dan ketabahan. Dan Ananda insya Allah seperti kemarin saya pesankan, insya Allah Ananda dipilih Allah menjadi orang yang kuat, karena Nabi pun dalam kondisi yatim dari 2 tahun menjadi orang yang besar, manusia suci. Insya Allah pilihan Allah. Jadi Ananda jangan patah semangat, lanjutkan cita-cita ayah, karena bakti Ananda sekarang kepada ayahanda adalah bakti dengan dimensi yang berbeda. Insya Allah nyampe. Doa dari Ananda insya Allah nyampe. Insya Allah Ibu keluarga kami sahabat Pak Yanto bukan hanya pada saat Pak Yanto hidup. Jadi ketika ada kondisi hal-hal yang sulit, temui kami di Jalan Gatot Subroto, temui teman-temannya Pak Yanto insya Allah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Hajanah Diana, yang telah menyampaikan sambutan sekaligus sedikit ada pesan untuk kita semua, untuk keluarga Pak Yanto. Hadirin hadirat sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan dari keluarga Bapak Yanto Siregar. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Zulkarmedi Siregar. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang telah membuat acara takjiah malam ketiga Abang Handa Yanto Siregar pada malam hari ini. Kami sangat berterima kasih sekali atas acara ini. Kemudian kami atas nama besar keluarga Bang Yanto Siregar mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tingkah laku, perkataan dari beliau selama ini ketika bekerja di tempat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kami terus terang merasa kehilangan dengan beliau. Karena memang
beliau ini terus terang sangat berjasa sekali kepada keluarga besar kami. Beliaulah yang mengangkat derajat keluarga kami. Beliaulah yang telah menyekolahkan saya, menyekolahkan keponakan-keponakannya, sehingga berhasil menjadi. Jadi kami terus terang sangat merasa kehilangan beliau. Jadi permohonan kami berharap sekali beliau dimaafkan. Dengan maaf dari Bapak, Ibu-ibu sekalian, dengan doa dari Bapak, Ibu-ibu sekalian, semoga nian Pak Yanto Siregar, Abang Handayanto Siregar, ditempatkan di sisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jauhkan umur beliau. Amin. Dijadikan taman-taman surga kuburan beliau. Dilapangkan, diterangkan kuburan beliau. Amin. Selanjutnya kami juga berdoa semoga seluruh jajaran Dinas Pendidikan DKI juga diberikan segala kemudahan, diberikan rezeki yang berkah. Amin. Semoga tetap lancar dalam menjalankan tugas. Amin. Di tengah-tengah COVID-19 yang saat ini meresahkan kita semua. Terakhir, kami atas nama keluarga besar Yanto Siregar, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Zulkarmedi Siregar yang telah menyampaikan sambutan atas nama keluarga besar Bapak Yanto Siregar. Hadirin hadirat sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kita di Dinas Pendidikan sering juga bergaul, saya terutama di tahun 2012-2013 dengan Pak Yanto itu di Rawabunga, luar biasa. Sampai Pak Yanto menjadi Kasudin di Pulau Seribu, saya di Jakarta Barat, kita terus bersinergi. Dan tidak disangka dalam waktu nggak berapa lama beliau kembali lagi ke Dinas Pendidikan, ternyata Allah berkehendak lain. Untuk itu saya dan teman-teman sangat-sangat kehilangan, dan malam hari ini alhamdulillah bisa kita laksanakan kegiatan takziah tahlil malam ketiga. Hadirin hadirat sekalian, acara selanjutnya yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Suherman, guru SMA Negeri 21 Jakarta. Waktu saat ini baru menunjukkan pukul 20:35, dan insya Allah sampai pukul 21 kita berikan waktunya kepada Ustadz Ahmad Suherman untuk menyampaikan tausiah. Dan saya mohon seperti disampaikan oleh Ibu Kadis pada Ustadz, nanti diakhiri dengan tutup dengan doa. Mohon doa kita niatkan untuk teman-teman kita, para guru, para siswa yang sedang kurang sehat, termasuk juga para jajaran Dinas Pendidikan, termasuk Pak Sekda kita yang memang sedang kurang sehat. Kita mohon nanti Pak Ustadz Suherman menyampaikan doa, memimpin doa, mudah-mudahan yang sedang kurang sehat bisa disehatkan, yang sedang juga ada tugas-tugas berat dimudahkan dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Ustadz Ahmad Suherman, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Dr. Yanto Siregar MSI, yang insya Allah lindungi keluarga besarnya, Allah berikan kekuatan, kesabaran, serta keikhlasan, sehingga ada hikmah di balik itu semua, terkhusus untuk keluarga besar yang ditinggalkan.
Terutama salam hormat dan takzim saya dan salam hormat kita bersama teruntuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana MPD, dan wasilah saya untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Roji MPD, dan seluruh sivitas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena waktunya sangat singkat sekali, kalau boleh saya meminta, insya Allah bahasa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Roji sama dengan bahasa saya. Ikan sepat, ikan gabus, berendam di air tawar. Makin cepat lebih bagus karena perut kita sudah lapar. Alhamdulillah. Apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas, Ibu Nahdiana, kita sudah dengarkan bersama bahwa almarhum Bapak Yanto itu merupakan orang baik. Ini min ahlil khair, maka layaknya orang baik ketika menghadapi kematian, insya Allah beliau senantiasa disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin. Allahumma amin. Jadi malam hari ini saya ingin sampaikan terutama dengan segala hormat kepada keluarga besar bahwa almarhum secara fisikly bolehlah berpindah. Bolehlah kita menyedihkan. Bolehlah kita sedih karena ketiadaannya, karena kematiannya. Tapi jangan lupa bahwa Allah sudah siapkan yang terbaik untuk almarhum sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah ketiga ayat 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan dikira orang yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi beliau kita yakini orang baik, maka senantiasa hakikat fisiknya boleh berpindah dari dunia ke akhirat. Tapi pada kenyataannya inda rabbihim yurzaqun. Beliau tetap masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa kita tidak lain adalah Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Jadikan kuburnya laksana daripada taman-taman surga. Ada dua yang saya ingin sampaikan. Yang pertama khusus untuk keluarga daripada sahibul musibah. Dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan daripada Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, di situ diungkapkan bahwa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami ini punya orang tua, kami ini punya yang mana dua-duanya itu sudah tiada. Apakah kami selaku keturunannya masih bisa memberikan kebaikan untuk kami punya orang tua? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab tegas kepada beliau, bala, sangat bisa. Dengan cara apa ya Rasulullah? Yang pertama tidak lain adalah wadzalika bid-du'a, dengan cara mendoakannya. Adapun redaksi doanya tadi sudah kita dengarkan melalui para guru-guru kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barat dan seterusnya. Kalau memang redaksi itu terlalu panjang, maka cukup kita cut dengan kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau memang dengan redaksi bahasa Arab agak sulit juga, maka Allah Maha mengetahui apa yang diinginkan dan apa yang kita minta lewat doa tersebut. Ya Allah, kami punya orang tua yang sudah Engkau panggil. Maka ampunkanlah segala dosa-dosanya, ya terima amal ibadah solehnya, dan muliakan kedatangannya, serta kumpulkan beliau bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan salihin. Yang kedua, kita bisa masih memberikan kebaikan kepada orang-orang yang sudah mendahulukan, tidak lain dengan cara watasilu sillatahu, untuk senantiasa menyambung silaturahminya. Ada yang mengatakan silaturahmi atau silaturrahim, bahwa hakikat keduanya adalah benar. Silaturrahim itu menyambung tali rahim yang keluarnya satu rahim dengan kita. Kalau silaturrahmi adalah menyambung tali persaudaraan yang keluarnya beda rahim dengan kita. Baik adik kakaknya, kemudian saudara-saudaranya,
bahkan sahabat-sahabatnya pun juga masih tetap kita akan sambung silaturahminya. Kemudian yang ketiga, wa tanfidh wasayahuma. Kita masih bisa menjalankan wasiat-wasiat daripada almarhum. Saya yakin apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwasanya beliau itu tidak lain adalah ahlul masjid. Setiap pertemuannya selalu di masjid. Setiap mengadakan janji pasti selalu bertemunya di masjid. Maka terlepas dari itu semuanya, walaupun saya barangkali baru ini melihat wajah almarhum, belum pernah bertatap muka secara langsung, bahkan belum pernah bicara secara langsung dengan beliau, saya yakin wasiat beliau tidak jauh-jauh. Umumnya orang tua mengatakan, jika engkau ingin sukses menggapai dunia ini, maka jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Sebagaimana Wali Songo, Sunan Kalijogo pun juga memberikan wasiat kepada anak-anaknya, cah angon, penek no blimbing kui, lunyu-lunyu, penek no kanggeh basu dodotiro. Artinya apa? Ya, silakan nak, kau panjang yang namanya pohon belimbing. Pohon belimbing itu ada buah belimbing, kau ambil buahnya, kau iris. Ketika kau sudah dapat buah tersebut, kau akan dapatkan 5 sudut daripada buah belimbing tersebut. Apa maknanya? Jika kau ingin sukses menggapai dunia dan akhirat, maka jangan lupa untuk tetap menjaga salat 5 waktunya. Saya yakin almarhum luar biasa, sebagaimana tadi sudah disampaikan kesaksiannya oleh Kepala Dinas Pendidikan kita, Ibu Nahdiana. Beliau adalah orang ahlul masjid, yang insya Allah qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang kalau sudah terikat hatinya dengan masjid, pasti connectingnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kuat. Makanya pada malam hari ini, saya melihat tidak sedikit yang hadir, walaupun memang terpisah dengan jarak, tapi esensi silaturahmi seutuhnya tidak lain adalah semenjak kita berpisah, baik itu secara virtual maupun lainnya, masih konekkah kita dengan sahabat kita, minimal dengan mendoakannya, yaitu Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Yang kedua, malam hari ini, sebagaimana tadi yang sudah didengar, yang sudah kita dengar bersama dan disampaikan oleh para pimpinan kita, tidak sedikit bahwa kematian sedang mengelilingi kita. Sampai Allah mengatakan tegas dalam Quran surah kedua ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Allah uji dengan rasa takut. Maju takut, mundur juga takut. Keluar takut, di dalam saja pun juga takut gitu. Ini rasa khawatir yang kalau takutnya berlebihan, ini akan berdampak kepada alju wa naqsim minal am wal anfus. Nah, maka terlepas dari itu semuanya, itu adalah hakikat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masatkumul ba'sa wad-dharra. Tidak mungkin orang yang mau masuk ke dalam surga, kata Allah, dan jangan dikira itu mudah. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tidak lain adalah fil ba'sa, dari sesuatu yang ringan. Al-ba's itu adalah musibah-musibah yang menimpa kepada kita, tapi dalam jenis bentuk yang ringan. Makanya orang Arab itu kalau ada sesuatu yang ringan, dia suka mengatakan labas. Labas. Labas itu adalah sesuatu yang tidak ada masalah apa-apa. Ya, tapi kadang masuk ke Indonesia, kalimat-kalimat labas itu suka diubah. Ya, kadang baru hujan, muncul gerimis sedikit, kita langsung mengatakan labas, labas. Nah, karena bahasanya Pak Roji mengatakan libas. Gitu. Itu kalimat-kalimat yang seperti inilah yang akhirnya menunjuk kepada kita bahwa Allah pun juga akan menguji kita sampai batas kemampuan kita, yang kita yakinkan bahwa Allah tidak pernah membebani hambanya, dan ketika satu musibah menerpa kepada kita, kita yakin bahwasanya Allah memberikan satu keistimewaan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan kita yakin dan husnuzon kepada Allah, Allah sanggup untuk memberikannya itu kepada kita semuanya. Salah satu di antaranya adalah di tengah-tengah kita, yaitu COVID-19, yang sampai detik ini barangkali belum juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sedikit di antara sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, wasilah daripada kematiannya tidak lain adalah sebab COVID-19 tersebut. Walaupun memang kita yakini itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang menarik, bukankah setiap permasalahan yang ada di atas muka bumi ini itu sudah pernah Allah sampaikan hanyalah perputaran. Ya, siklusnya hanyalah perputaran kejadian saja. Allah tegas mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, kisah apapun, hikayat apapun yang ada di atas muka bumi ini, insya Allah itu sudah pernah terjadi pada makhluk-makhluk Allah yang sebelumnya.
Satu contoh saja saya ingin sampaikan. Kita buka dalam Quran surah ke-21 Al-Anbiya, tepat pada ayat 83 sampai dengan ayat 90. Barangkali ini bagian daripada solusi kita. Ya, karena tidak sedikit di antara kita yang suka berdoa kepada Allah dalam momentum-momentum yang terdesak seperti ini, ternyata karena redaksi doa tersebut terlalu mendikte Allah, bahkan terlalu menyudutkan Allah, bahkan memaksa kehendaknya, maka mustahil Allah akan ijabah dengan redaksi yang seperti itu. Sementara para wali-wali kita mengajarkan, para nabi-nabi kita juga mengajarkan dalam redaksi ayat 83, yaitu Quran surah 21, wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Yang menarik dalam redaksi ayat ini tidak lain kenapa Allah menggunakan kalimat mubtada'nya itu memiliki tanda baca akhiran fathah, bukan dhammah. Biasanya pola kalimat dalam bahasa Arab apabila ia diletakkan di awal kalimat pasti akan memiliki tanda baca dhammah akhirannya. Al-masjidu, al-kitabu, al-kursiyu dan sebagainya. Muhammadun, Zainabun, Fatimatun. Tapi dalam konteks ayat ini Allah tegas mengatakan wa ayyuba idznada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ayyuba, tanda baca akhiran fathah ini seakan-akan mempertegas kepada kita, hey, aku buka kisahnya, seluas-luasnya kisah dari kisahnya Nabi Ayub ini sebagai motivasi dalam kehidupan kita, sekaligus juga pelajaran terbaik bagi makhluk yang akan hidup setelahnya. Ada apa dalam kisahnya Nabi Ayub? Kita mengenal Nabi Ayub itu tertimpa musibah yang bahkan dapat gelar langsung dari Allah, tidak hanya cukup sebagai Nabi yang sabar, tapi juga beliau adalah orang yang paling sabar. Maka satu di antara cobaan beliau, 12 keturunannya Allah wafatkan seketika. Ya, jadi tidak ada satupun yang tersisa. Walaupun iblis mencoba mendesak, bahkan menghardik di antaranya Nabi Ayub, engkau sudah tidak punya keturunan lagi, apa yang kau akan banggakan? Layaknya seorang Nabi itu harus punya keturunan, generasi yang bisa melanjutkan. Sekarang kau keturunannya sudah wafat semuanya, apa yang kau akan banggakan Nabi Ayub? Nabi Ayub tegas mengatakan, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang aku punya tidak kekal. Tapi insya Allah kepunyaan Allah lah yang kekal. Ini titipan, layaknya titipan ketika ada yang memintanya, maka akan aku berikan. Kemudian ditimpa lagi dengan musibah yang kedua, harta yang ia miliki, baik dari sawah, ladang maupun yang lainnya, ternyata Allah bakar, sehingga tidak memiliki harta sedikit pun. Anak tidak punya, keturunan tidak punya, harta pun juga tidak punya sedikit pun. Maka iblis pun juga hadir ke rumahnya, senantiasa menghardik lagi. Sekarang apa yang kau akan banggakan? Harta tidak punya, keturunan pun juga tidak punya. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Tetap jawaban yang sama dari Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Sampai yang ketiga, Masya Allah, ternyata beliau ditimpa dengan satu penyakit yang kalau kita ilustrasikan itu seperti halnya pandemi. Yang tidak cukup setahun, 2 tahun melekat dalam tubuhnya. Bahkan dalam riwayat dikatakan sampai bertahun-tahun. Makanya kalau kita kaji dalam satu hadis, ada dalam yang dikenal dengan al-ahad, ya, ada yang dikenal dengan al-waba, ada yang dikenal dengan ta'un. Jadi dalam ilmu hadis itu beraneka ragam. Ada yang istilahnya ta'un itu tidak cukup sampai 4-5 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Al-waba itu skupnya sangat besar, tidak hanya dalam satu regional saja. Seperti halnya yang sekarang kita alami, itu tidak cukup 1, 2, 3 tahun. Nah, makanya kita berharap barangkali ketika Nabi Ayub alaihi salatu wassalam mendapatkan satu ujian terberat dalam hidupnya berupa pandemi, melekat kepada tubuhnya bahkan keluarganya, sampai-sampai bahasa istrinya mengatakan kepada Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, Kanda, engkau ini adalah seorang nabi. Setiap nabi itu punya jatah doa yang langsung diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kiranya engkau berdoalah sama Allah. Tegas dia mengatakan, malu rasanya saya terlalu banyak menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu rasanya saya selalu mendikte takdir Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Namun ketika Nabi Ayub alaihi salatu wassalam mengalami pandemi dan pandemi ini menghalangi dari unsur ibadah beliau, kita lihat dalam konteks ayat 90-nya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Saat ditimpa musibah kehilangan keturunannya, dia tetap melakukan amal soleh, bahkan meningkatkan amal soleh tersebut. Nggak cukup dengan itu, hartanya dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bertambah amal solehnya. Tapi yang menarik tidak lain adalah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Dalam redaksi doanya ketika urusan musibah itu mulai mengganggu dalam urusan ibadahnya dia,
Masya Allah, beliau tidak menuntut terlalu banyak dalam redaksi doa tersebut, juga tidak mendikte takdirnya Allah. Apa kalimatnya? Ayat 83 mengatakan, Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Barangkali doa ini bolehlah kita adopsi mulai sekarang. Sebab kenapa? Karena banyak di antara kita yang selalu mengatakan dalam doanya, ya Allah cepat angkat pandemi ini. Ya Allah cepat selesaikan pandemi ini. Kalau saya mengatakan malu rasanya. Sementara kondisi kita yang hampir saja satu persatu ulama sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kondisi manusia yang seperti kita. Terlalu banyak menuntut kepada Allah, bahkan mendikte Allah dengan takdirnya. Tapi redaksi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dalam doanya tidak menuntut apa yang dikatakan oleh Allah pada ayat 84-nya, Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Duhai Allah, Engkau menimpakan satu penyakit ini kepadaku bagian daripada takdirmu untukku. Wa anta arhamur rahimin. Sementara Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari sekian banyak penyayang. Redaksi doa inilah yang membuktikan bahwa tidak menuntut dalam redaksi doa kepada Allah, juga tidak mendikte takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat 84 Allah tegas mengatakan, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Fastajabna. Yang menarik Allah menggunakan kata fa. Fa itu dalam bahasa Arab dikenal dengan jawab syartiyah. Ya, saat itu berdoa, maka saat itu pula lah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu berdoa, maka seketika langsung diijabah oleh Allah. Kalau Allah menggunakan kata waw dalam konteks ayat tersebut, waw itu fungsinya lil mustaqbal. Saat itu berdoa, barangkali besok pagi baru diijabah. Kalau Allah menggunakan kata tsumma stajabna, ini butuh waktu yang maksimal lagi. Barangkali malam ini berdoa, bisa jadi itu jadi investasi kelak di akhirat. Tapi Allah tegas mengatakan fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Diangkat penyakitnya, maka dikembalikan keturunan-keturunannya. Dengan cara apa? Dengan dikembalikan kesembuhannya, kesehatannya, maka istrinya pun juga akhirnya mengandung dan setiap melahirkan selalu kembar dua sampai jumlah melahirkan 12 kali, totalnya sehingga 24 kali. Itu langsung dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak cukup dengan itu, biasanya orang sakit, kalau selesai dari sembuh dari penyakit, banyak orang berkunjung, memberikan harta sedikit, lama-lama dikumpulkan, ternyata hartanya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam itu kembali lagi. Nah, itulah salah satu aktivitas yang disampaikan oleh Allah dalam konteks ayat 84-nya, wa dzikra lil abidin. Ini sebagai pengingat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan hidup setelah Nabi Ayub. Jadi pandemi ini adalah bukanlah sesuatu yang baru. Barangkali ada di antara kita yang sampai detik ini selalu berkeluh kesah kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah cepat selesaikan pandemi ini dari tanah air ini. Ya, tadi saya katakan malu rasanya dengan kondisi kita yang terlalu banyak menuntut kepada Allah, sementara Nabi Ayub mengajarkan kepada kita, ini bagian daripada takdir Allah untuk kita bersama, maka cukup kita meminta kepada Allah, berikan kekuatan, keikhlasan, kesabaran, serta ridho untuk menjalani takdirnya ini dengan baik. Sebab konsekuensinya kalau Allah sudah ridho, wardo bima qasamallah, Allah pun juga akan memberikan tanpa kita minta. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia minta sebelum diminta pun juga sudah diberikan oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak, inna a'tainakal kautsar. Barangkali itu ya redaksi doa yang perlu kita perbaiki pada malam hari ini, karena tidak sedikit kalau kita melihat kondisi pandemi sekarang itu bukan semakin mengurang, bukan semakin terangkat, tapi semakin bertambah. Tapi dengan satu doa, karena Rasulullah SAW sampaikan ad-du'a silahul mu'minin. Ya, kalau memang tidak ada lagi senjata, maka doa ini adalah merupakan senjata utamanya bagi orang-orang yang beriman. Kita yakin melalui doa ini, dengan catatan tadi, tidak terlalu banyak menuntut, tidak terlalu banyak mendikte Allah Subhanahu wa taala, cukup mengatakan, duhai Allah, jikalau pandemi ini bagian daripada takdir-Mu untuk kami, maka berikan kepada kami kekuatan, keikhlasan, kesabaran, serta ridho untuk menjalani takdir-Mu ini dengan baik. Insya Allah kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala taun, virus, ahad, bahkan wabah yang menimpa bangsa kita ini, negeri kita ini. Dan siapapun yang sudah mendahulukan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan kematiannya dengan husnul khatimah, dan Allah tempatkan mereka
di antara golongan-golongan para nabi, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Bil khusus teruntuk almarhum Bapak Yanto serta keluarga, kita yakin sekali lagi kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beliau tidak lain adalah min ahlil khair, sebagian daripada orang-orang baik yang insyaallah pun juga akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama orang-orang baik juga. Bitilkan niyah wa ala hadhihi niyah wa bikulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah satu doa yang lebih cepat diijabah itu tidak lain adalah farafa'a yadayhi fa'asnada rukbatayhi. Jadi diangkat kedua tangan kita sambil disandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Mudah-mudahan salah satu asbab doa yang langsung diijabah ini senantiasa Allah mendengarnya dan Allah langsung mengijabahnya untuk kita semuanya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت الغفار. Allah ya Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami, dosa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Amin. Rabbana innana massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Duhai Allah, jikalau pandemi ini bagian daripada takdir-Mu untuk kami, berikan kepada kami kekuatan, keikhlasan, kesabaran, bahkan ridha untuk menjalani takdir-Mu ini dengan baik. Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim. Sabbahnahu min subhanallah wa mahallalnahu min la ilaha illallah wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa barakatan syamilah khususan ila almarhum Bapak Yanto Lubis. Ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa أكرم نزوله وواسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تفتنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله واجعل الجنة مسواه. اللهم لا تجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من خفر النيران. اللهم بارك بلدتنا هذا إندونيسيا وقريتنا جاكرتا كما باركت على مكة المدينة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم وتحيتهم فيها سلام. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Jakarta ke Rawabugel ingin hati terus berkata, tapi apalah daya, ini dengkul udah pada pegel ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Haji Ahmad Suherman yang telah menyampaikan tausiah, ditutup dengan doa. Hadirin hadirat sekalian, dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Suherman, tentu berakhir pula acara kita pada malam hari ini, acara tahlil takziah malam ketiga atas wafatnya Bapak Dr. Yanto Siregar. Saya selaku pembawa acara kiranya mohon maaf dan ingin undur diri. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Rama dan Mbak Irna dari GCI yang telah memfasilitasi virtual ini melalui saluran Zoom yang didukung oleh GCI, Generasi Cerdas Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini insya Allah dicatat sebagai amal ibadah. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Si Bapak Ibu. Kita sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, penugasan saya di sini berdasarkan SK pelantikan tanggal 15 Januari 2020 dan baru tadi ada sertijab serah jabatan dengan Pak Tajudin di dinas. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah saya kenal dan mungkin belum ada juga yang kenal saya. Kata pepatah, kalau mungkin tidak kenal maka tak sayang ya. Pertama-tama jika saya mau memperkenalkan diri saya, nama Dr. Yanto Siregar, SIP MMSI, tempat tanggal lahir Medan, 25 Mei 1971, agama Islam. Yakni kita dapat belajar mencuci tangan yang semakin benar ketika sakit, ketika di Saya yakin Bapak Ibu sudah menyiapkan materi dan bahan ajaran yang bisa dicerna oleh para peserta sekalian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu para narasumber dapat memberikan pembekalan kepada seluruh peserta pelatihan kompetensi guru SMK mata pelajaran Islam sekota administrasi Jakarta Selatan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua para narasumber yang akan memberikan pelatihan kompetensi guru agama mata pelajaran agama Islam sekota Madia Jakarta Selatan selama beberapa hari ke depan, dengan harapan sekembalinya para peserta ini ke tempat tugasnya semula dapat menerapkan teori maupun strategi dan kiat agar anak didik kita lebih mudah memahami mata pelajaran yang diberikan guru. Amin. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kelihatannya